Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Oke, untuk mengawali pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa siri. Doa dengan siri dimulai. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya, untuk silakan kalian rapikan dulu bangkunya, kemudian pakaiannya ya. Tadi saya lihat tidak ada yang telat, maksudnya semuanya tertib untuk masuk kelas dan pakaian juga sudah rapi ya. Untuk disiplin waktu dan disiplin berpakaian. Adakah hari ini yang tidak berangkat? Ada siapa? Rofi sama Zaki. Ya, kenapa ini? Ada surat masuk atau tidak? Kita doakan bersama-sama untuk teman kita, semoga diberi kesembuhan. Untuk hari ini, ya, kalian masih ingat materi kemarin itu tentang apa? Menelaah struktur teks dan aspek kebahasaan teks cerpen. Ya. Oke, kalau di kemarin tentang struktur dan aspek kebahasaannya itu ada orientasi, komunikasi, resolusi, dan modal. Nah, hari ini kalian akan mempelajari tentang menulis cerpen. Nah, sebelumnya kalian perhatikan gambar berikut. Yang pertama, gambar siswa sedang menaiki. Dan yang kedua, ya, lokasi tempat wisatanya. Ya, coba Makaila. Yang ketiga, Siswa menaiki banana boat. siswa menaiki banana boat. Kemudian kejadian yang kedua, tema yang diambil itu apa? Liburan. Ada lagi selain liburan? Berwisata. Ya, gitu. Nanti dari gambar seri ini kalian akan merangkai dari gambar 1, gambar 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu nanti dibuat kerangkanya terlebih dahulu untuk menentukan tema. Kemudian ada latarnya ya, kalau dilihat di sini ada gambar laut ya, ada lokasi ikan di sini, tempat penjualan ikan. Ya, nanti kalian merangkai atau mengembangkan dari isi gambar berseri. Selanjutnya ini ada, nah, kalian perhatikan materi hari ini tentang menulis cerita pendek. Nah, yang pertama ini ada mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ya, kalau di kemarin kalian sudah memahami dari unsur-unsur cerita pendek, itu ada unsur tokoh atlas. Apa itu tokoh atlas? Penokohan, alur, R-nya latar, T-nya tema, ya, sudut pandang, kemudian ada amanat. Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, ini ada tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu nanti setelah kalian menganalisis dari struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen dengan model pembelajaran problem based learning yang berbantu dengan media gambar berseri. Ini peserta didik mampu merancang pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Dan yang kedua, ini tujuannya yaitu setelah kalian merancang cerpennya, ini kalian menyusun kerangka cerpen dengan model problem based learning berbantu media gambar berseri. Ini kalian dapat memproduksi pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan baca teks dengan seksama. Ini dari untuk menentukan gagasan, ini yang pertama kalian tentukan dulu gagasan atau pilih tema. Nah, tema yang diambil tentang apa? Apa tentang perjuangan, hanya nanti disesuaikan dengan gambar berserinya. Kemudian tentukan jenis cerpen dan target pembacanya. Kemudian
Tentukan tokoh dan watak. Nanti disesuaikan dengan gambar berseri. Nah, nanti dikreasikan dengan melihat. Kemudian tentukan alur cerita dan tahapan alur. Alur di sini ada 3. Kan? Menentukan latar. Latar ada berapa latar, Yuda? Latar waktu, latar tempat, latar suasana. Tentukan gaya penceritaan atau sudut pandang. Nah, kalau sudut pandang dari orang pertama, tapi penyebutannya untuk orang pertama itu apa lagi? Aku, daku, saya, ku. Nah, itu yang menunjuk dari orang pertama. Kemudian buat kerangka karangan. Yang tulis cerpen dengan memperhatikan kohesi dan koherensi, yaitu harus nyambung antara kalimat yang awal dengan kalimat berikutnya. Dan ada beri judul. Nah, kalian pilih judul yang menarik. Dan misalnya ada menggunakan satu kata, boom atau truk misalnya, atau dua kata yang menggunakan 2 kata. Misalnya kota mati. Itu kalian beri judul yang nanti pembacanya itu akan membuat penasaran. Oh, dari judulnya saja sudah menarik, apalagi nanti isinya. Coba nanti bisa memberikan judul yang baik. Dan ide cerita. Nah, ide cerita ini tidak harus rumit. Ya, kejadian yang dilihat dan dialami dari ide cerita bisa dari pengalaman pribadi. Yang mungkin kalian pernah mempunyai pengalaman ketika berkunjung ke tempat wisata atau mengalami kejadian yang lucu, pengalaman yang lucu, menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Nah, itu bisa dituangkan untuk menjadikan ide cerita. Dan dari fenomena atau peristiwa dan hayalan. Peristiwa yang terjadi di situ apa yang pernah kalian lihat itu bisa dijadikan sebuah ide. Nah, membuat kerangka karangan cerpen ini yang pertama ada menentukan struktur teks cerpen. Ya, struktur teks cerpen ini ada 3. Ada bagian orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah, ini ada selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis cerita pendek berdasarkan gambar berseri. Yang pertama, kalian mengamati gambar dengan teliti. Kira-kira di situ gambarnya apa? Atau tentang kekeluargaan atau yang lainnya. Kemudian menulis peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut. Ya, dari rangkaian pertama, kedua, dan sampai seterusnya itu harus urut dengan menyajikan di situ ada konfliknya apa yang terjadi. Kemudian menyusun kalimat-kalimat peristiwa yang sudah ditulis menjadi satu cerita. Setelah kalian mengembangkan, setelah kalian menyusun cerita pendek ya, dengan menentukan tadi strukturnya ataupun bagian unsur-unsurnya, kalian mengembangkan menjadi cerpen yang utuh. Nah, ini silakan saya bagikan untuk kelompok. Satu kelompok 4 anak, silakan kalian membentuk kelompok. Untuk yang pertama ini kelompoknya Kamal. Silakan untuk nama, saya kasih untuk nama kelompok. Ya, ini saya ambil dari nama pahlawan saja. Nah, silakan dibuka dulu kalian sebelum mengerjakan. Nah, perhatikan pada video berikut ini. Sekarang teman-teman, mari kita coba berlatih untuk menulis cerpen berdasarkan fenomena yang terjadi atau hal-hal dilihat. Nah, misalnya sekarang kita lihat di sini ada sebuah pengalaman pengalaman seorang yang melakukan snorkeling yang dikelilingi dengan ubur-ubur. Kira-kira ada ide yang muncul nggak sih? Cerita apa yang akan kita tulis kalau melihat gambar ini? Langkah yang kedua, kita membuat kerangka karangan. Nah, tentukan strukturnya, apa saja peristiwanya. Nah, kerangkanya sudah kita buat. Nah, kalau kerangkanya sudah ada, kalian kembangkan lagi menjadi sebuah cerita yang utuh. Tuliskan siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat, bagaimana wataknya, kemudian latar tempatnya, semuanya harus utuh ya. Nah, kalau kalian sudah tulis, sekarang tibalah kalian membuat judul karangan. Kira-kira judul apa ya yang menarik untuk cerita tersebut? Kilas tentang video pembelajaran menulis cerpen berdasarkan gambar. Nah, silakan per kelompok kalian diskusikan untuk LKPD-nya dan nanti akan ada beberapa kelompok yang presentasi ke depan. Nah, silakan. Oke, saya kasih waktu sampai jam 8. Oke, sampai jam 8 silakan selesaikan kerangkanya dahulu ya, dari judul, kemudian
unsur-unsur dan strukturnya. Kemudian nanti kalian mengembangkan dari kerangka teks cerpen. Nama kelompok ditulis, kemudian disesuaikan dengan gambar berseri masing-masing. Ya, di situ saya acak gambarnya. Setiap kelompok berbeda. Ya, jadi harus diperhatikan gambarnya dari masing-masing kelompok. Silakan kalian bisa mencari di internet, ya, kalau yang bawa HP silakan dibuka untuk pembelajaran hari ini. Sudah pukul 8, yes. Mempresentasikan setiap kelompoknya. Untuk yang pertama saya minta dari kelompoknya Dewantoro, ya. Silakan perwakilan dari kelompok Ki Hajar Dewantoro. Yang lain siap-siap, barangkali ada yang kurang, jangan ditanyakan pada kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ki Hajar Dewantoro akan mempresentasikan hasil diskusi pembuatan cerpen di pagi yang begitu gelap. Aku dan temanku berjalan di jalan yang hatiku terasa senang dan terisi dengan keceriaan. Sebuah hari di mana aku bersekolah. Sepulangnya diriku dan temanku yang bernama Yono datang dengan keperluan mendapatkan masalah yang terjadi sepekan mendatang mengenai pertandingan bola antar sekolah. Yono mengatakan jangan sampai tim sekolah kita kalah. Ayo kumpulkan yang lain untuk berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzul Latif. Saya dari kelompok Pangeran Diponegoro ingin mempertanyakan cerita pada cerpen yang Anda kembangkan ini. Apakah dengan ending terbuka atau dengan ending tertutup? Tolong jelaskan. Sekian dari saya. Tadi Adi bertanya apakah di bagian terakhirnya itu menggunakan ending terbuka atau tertutup. Tadi gambarnya apa, Mas? Tentang anak sekolah dan tentang anak bola. Gambar seri yang pertama ini ada bola. Tadi endingnya bagaimana? Ending tertutup pada cerpen yang kami buat ini akhir atau ending ceritanya sudah tuntas sehingga dibaca pendengar tidak perlu menimbulkan sendiri atau bertanya-tanya lagi. Ya, saya terima masukan dari Anda. Baik ya, dari kelompok Asmar Sabik, Hilmi, Virus, Wilda, dan Aksa. Ya. Beberapa siswa yang perwakilan dari kelompok masing-masing ya sudah mempresentasikan sudah baik, ya sudah disampaikan dari kerangkanya atau mengembangkan cerpen secara utuh. Ya. Dari pembelajaran tadi untuk menulis cerpen atau yang lainnya, barangkali ada pertanyaan. Silakan, ada yang bertanya apa tidak? Tidak. Coba saya minta dari beberapa siswa, silakan untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan Siva maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Muhammad. Saya akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini tentang menulis cerpen. Ada langkah-langkah menulis cerpen, yaitu 1. Memilih tema, 2. Menentukan tokoh dan penokohan, 3. Merumuskan garis besar cerita, 4. Menentukan alur, 5. Menentukan latar, 6. Memilih gaya bahasa, 7. Diksi, 8. Membuat kerangka karangan dan menentukan tema. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tadi tentang menulis cerpen, ya. Kalian harus menyusun kerangkanya terlebih dahulu, yaitu dengan menentukan judul, menentukan bagian unsur-unsur cerpen dan struktur teks cerpen. Kemudian kalian bisa mengembangkan kerangka cerpen tersebut menjadi cerpen yang utuh. Teman-teman, berikutnya ini ada evaluasi. Nah, silakan kalian nanti membuat kerangka teks sesuai dengan struktur teks cerpen dan menulis teks cerpen dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kaidah kebahasaan
silakan nanti kalian tulis pada buku kalian. Itu nanti dikumpulkan pertemuan berikutnya ya. Sudah selesai semua dalam bentuk cerpen. Mungkin itu saja dari saya. Sebelum saya akhiri untuk